Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin penikmat dari siaran YouTube Al-Azhar Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah. Perkenankan pada kesempatan kali ini kita membahas sedikit artikel berbahasa Arab yang kita ambil dari buku Raunaqul Majalis, sebuah buku karangan Umar bin Hasan As-Samarqandi. Mungkin nama Samarqandi tidak begitu akrab di telinga ya. Ini salah satu wilayah di Uzbekistan. Jadi ulama tersebut lahir di Uzbekistan. Kalau Bapak Ibu dan pemirsa akrab dengan ziarah wali, itu ada di daerah Tuban, ada makam wali namanya Ibrahim Asmarokondi. Nah, itu satu daerah atau berasal dari satu wilayah. Kalau sekarang berarti wilayahnya di Uzbekistan. Nah, Syekh Umar bin Hasan As-Samarqandi ini pada abad ke-9 Hijriah itu menulis sebuah buku namanya Raunaqul Majalis. Di situ ditulis kalimat atau artikel yang fenomenal sampai sekarang diingat-ingat, yang berbunyi kurang lebihnya al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan. Saking populernya artikel ini, banyak yang mengira itu adalah hadis Nabi, tetapi bukan. Itu adalah hikmah atau karangan, kemudian hasil dari pemikiran yang diambil dari hadis-hadis yang berserakan di mana-mana. Teksnya sendiri bukan hadis, akan tetapi dia diambil dari hadis ataupun ayat suci Al-Quran yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan. Bunyi teksnya saya ulangi kembali, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Bahwasanya surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Samarqandi ini, tali Al-Quran, orang yang rutin membaca Al-Quran. Ini menarik karena menggunakan kata atau diksi tali dan bukan qori. Qori itu pembaca, tali juga pembaca. Akan tetapi dalam bahasa Arab, tali itu dari tilawah, yang membacanya berarti rutin, tidak hanya sekedar membaca sambil lalu. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah mut'aimul hafidul lisan. Hafidul lisan adalah yang bisa menjaga lisan atau menjaga mulutnya. Lalu golongan yang ketiga adalah mut'aimul ji'an, atau yang memberi makan anak-anak yang kelaparan. Lalu yang terakhir adalah as-shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita bahas yang poin pertama saja. Salah satu golongan yang dirindukan oleh Al-Quran adalah orang membaca Al-Quran atau tali Al-Quran. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Al-Quran itu merindukan kamu, Nabi bersabda begitu ya, kamu dan penghafal Al-Quran. Waktu itu yang diajak berbicara adalah 2 orang sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib, dan yang tidak disebutkan itu adalah para penghafal Al-Quran atau hamilul Quran. Nah, di sini berkaitan. Artinya antara hadis dan artikel atau teks yang ditulis oleh As-Samarqandi tadi ada titik sambung atau benang merahnya. Dahulu Al-Quran itu sesuatu yang sangat mewah untuk dinikmati oleh banyak orang. Pertama, tidak semua orang itu bisa menulis. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad sendiri adalah ummi atau golongan yang buta aksara, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Orang yang bisa menulis pun waktu itu sumber dayanya juga terbatas. Kertas sangat terbatas. Oleh karenanya orang yang bisa mengakses Al-Quran itu adalah orang-orang yang punya privilege, kalau dari bahasa sekarang itu, orang yang punya keistimewaan, punya anugerah. Ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, kemudian di bulan-bulan selanjutnya itu Nabi mengumpulkan beberapa sahabat yang disebut sebagai juru tulis untuk menuliskan Al-Quran, diantaranya Zaid bin Sabit. Waktu itu karena kertas belum terlalu banyak, maka dituliskan di media-media yang tersedia. Ada yang di kulit binatang, di pelepah kurma, di papan, dan seterusnya. Betapa sulitnya dulu menemukan sumber daya. Begitu terus berjalan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau selama kurun waktu turunnya Al-Quran tersebut, sampai Nabi Muhammad wafat menerima ayat terakhir, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3. Dengan sulitnya turun Al-Quran tersebut masih ditambah ketika
mayoritas bangsa Arab belum bisa membaca, maka mereka mengakses Al-Quran dengan cara menghafal. Mayoritas para sahabat itu penghafal Al-Quran. Akan tetapi sering berjalannya waktu, Al-Quran terancam akan punah, karena para sahabat juga banyak yang sudah tua dan banyak yang sudah gugur dalam peperangan. Sementara generasi di bawahnya atau putra-putra para sahabat belum cukup umur untuk menyelesaikan Al-Quran. Khawatir akan terjadi perpisahan generasi Al-Quran ini, maka Khalifah Utsman bin Affan punya ide atau untuk memprakarsai penulisan Al-Quran menjadi mushaf atau ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Nah, itulah Al-Quran yang pertama kali tertulis di dalam lembaran-lembaran mushaf yang lebih rapi, yang disalin dari kulit-kulit binatang, disalin dari pelepah kurma, dan seterusnya. Tetapi Al-Quran yang pertama itu juga masih sulit dibaca, hanya bisa diakses oleh orang Arab saja. Mengapa? Karena ketiadaan harokat dan ketiadaan titik. Jadi kalau kita mengakses Al-Quran yang di awal-awal munculnya Islam itu, di zaman Khalifah, mustahil kita bisa membaca. Karena itu tadi, tidak adanya harokat, tidak adanya titik. Jadi kalau Bapak Ibu yang akrab dengan bahasa Arab, antara tulisan uqtulu dengan tulisan aqbilu itu punya bentuk yang sama, karena nggak ada titik, nggak ada harokat. Padahal artinya berbeda. Uqtulu itu membunuh atau bunuhlah, sementara aqbilu itu adalah terimalah atau sambutlah. Dua makna berlawanan ini tanpa harokat dan tanpa titik bisa dibaca dengan arah yang sama. Tapi orang Arab dulu bisa mengaksesnya dengan baik karena itu adalah bahasa mereka. Ya sama dengan kalau kita mengakses bahasa Indonesia, meskipun nggak ada harokat, nggak ada titik, kita bisa. Contohnya kalau Bapak Ibu nulis di WA, di SMS ya dulu, GPP, nggak apa-apa, ya, padahal tidak ada harokat, tidak ada huruf vokal. Akan tetapi lama-kelamaan kan Islam berkembang melebihi Jazirah Arab, sampai Mesir, sampai Iran, sampai Irak, dan seterusnya, sampai Uzbekistan, di mana orang tidak semuanya berbahasa Arab. Sehingga perlu diciptakan harokat dan titik. Maka oleh ulama diciptakanlah harokat dan titik. Yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran itu begitu sulit dari sejak diturunkan tadi ke Nabi Muhammad, proses penulisannya dan seterusnya sangat sulit dulu. Alangkah kita berdosa secara moral apabila Al-Quran yang kitab suci kita yang turun sangat sulit tadi tidak kita manfaatkan dengan cara membacanya. Memang membaca Al-Quran itu tidak wajib, kecuali surat Al-Fatihah di dalam sholat. Sisanya tidak wajib, sunnah, alias kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Tapi itu tadi kita punya beban moral bahwa Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran, kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kitab samawi yang sekarang masih lestari. Sebagai umat Islam, kalau tidak membaca Al-Quran berarti kita punya dosa moral kepada umat Islam yang terdahulu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan artikel dari atau teks dari Raunaqul Majalis tadi, termasuk golongan yang dirindukan oleh surga adalah para pembaca Al-Quran. Nah, mari Bapak Ibu, dengan fakta bahwa Al-Quran sudah sangat sulit turun, kita manfaatkan Al-Quran sekarang yang sudah mudah sekali kita akses. Mushaf di mana-mana, bahkan tidak perlu membeli. Setiap musola ada mushafnya, setiap rumah punya mushaf Al-Quran, bahkan di aplikasi, di HP, di laptop yang Bapak Ibu punya, diklik, sudah langsung muncul Al-Qurannya, muncul terjemahnya. Sungguh, kalau tidak kita manfaatkan kemudahan teknologi ini, kemudahan dalam mengakses Al-Quran ini, ya, akan sia-sia apa yang sudah dikorbankan oleh para ulama yang saya sebutkan tadi. Tali Al-Quran, membaca Al-Quran. Terlebih dalam bulan Ramadan ini, kalau kita berbicara mengenai kebiasaan ulama-ulama dahulu dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini amat dahsyat. Imam Malik sebagai pendiri mazhab Malikiyah itu membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan ini jauh lebih rutin, jauh lebih tenanan, ya, jauh lebih ngoyo dibanding bulan yang lain. Diriwayatkan Imam Malik itu dalam 3 malam itu 1 kali hatam. Begitu juga dengan murid beliau yaitu Imam Syafi'i, malah lebih dahsyat lagi karena hatam dalam 1 hari. Nah, kita tentu untuk mencapai derajat kealiman seperti itu masih jauh. Kita bisa
menirunya dengan cara memperbaiki atau menambah frekuensi membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan, setelah mendengar tayangan ini menjadi lebih serius. Ada program One Day One Juz, siapapun yang punya program itu program yang bagus. Dilaksanakan, apalagi di bulan Ramadan, paling tidak 1 kali hatam. Caranya mudah, setiap selesai sholat tinggal membaca 5 halaman, karena Al-Quran yang standar itu ada 20 halaman, nanti insya Allah akan hatam juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pahala dari membaca Al-Quran ini juga dapat menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Selain dirindukan oleh surga, Al-Quran, huruf-huruf yang kita baca itu bisa menjadi junnah atau menjadi benteng kita dari siksa kubur maupun siksa neraka. Amalan yang sangat mudah dalam arti sekarang ini mudah bisa mengaksesnya, tetapi pahala dan manfaatnya sungguh luar biasa. Oleh karenanya, pesan terakhir dari tayangan ini, jadilah generasi yang akrab dengan Al-Quran dengan membacanya setiap hari. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran tidak hanya melalui kaligrafi, tapi juga melalui membaca dengan cara yang rutin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.